Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muazzal Arabia sebagai moderator. Di sini kami akan mempresentasikan hasil review jurnal tentang COVID dan ITIL yang akan dipresentasikan oleh teman-teman saya. Yang pertama akan dipresentasikan oleh Nesya. Nama saya Nesya Mesara dengan NIM 8040190367. Di sini saya akan menjelaskan mengenai frame ITIL. ITIL atau Information Technology Infrastructure Library, bahasa Inggris diterjemahkan Pustaka Infrastruktur Teknologi Informasi, adalah suatu rangkaian konsep dan teknik pengolahan infrastruktur, pengembangan, serta operasi teknologi informasi ITI. ITIL diterbitkan dalam suatu rangkaian buku yang masing-masing membahas suatu topik pengelolaan TI. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Eva Lesari. Baiklah, saya Eva Lesari akan melanjutkan menjelaskan tentang framework COVID. COVID 5 adalah kerangka bisnis untuk tata kelola dan manajemen organisasi dan perusahaan IT atau IT Governance Framework. COVID merupakan suatu sistem yang mendukung para manajer untuk mengkoordinasikan kebutuhan perusahaan. COVID memiliki 4 cakupan domain, yaitu 1. Perencanaan dan organisasi atau plan and organize. 2. Pengadaan dan implementasi atau accord and implement. 3. Pengantaran dan dukungan atau deliver and support. 4. Pengawasan dan evaluasi atau monitor and evaluate. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Anissa. Saya Anissa, di sini saya akan menjelaskan latar belakang evaluasi tata kelola teknologi informasi dengan framework COVID-5 di Kementerian ESDM. Perkembangan teknologi informasi TI saat ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi hampir semua organisasi perusahaan, baik pemerintahan maupun swasta, sebagai penunjang dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses kinerja. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan suatu pengelolaan TI yang baik dan benar sehingga keberadaan TI dirasakan termanfaatkan oleh organisasi. Salah satu tugas dan fungsi Pusat Data dan Teknologi Informasi di bawah unit Eselon 2 Sekretariat Jenderal KSDM adalah melakukan peningkatan pelayanan sistem jaringan infrastruktur teknologi informasi dan merupakan Network Operation Center, backbone yang melayani jaringan informasi beberapa unit di SDM. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pusdatin ESDM bertanggung jawab terhadap pelayanan pengelolaan sistem jaringan komputer dan pengembangan teknologi jaringan. KSDM telah memiliki sebuah rencana induk untuk pengembangan e-government pada tahun 2005, yaitu pengembangan rencana induk sistem informasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dengan keputusan Menteri tentang pengembangan e-government Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Hal tersebut yang menjadi dasar pengukuran mengenai indikator keluaran dalam analisa ini, sehingga tingkat kematangan mengenai tata kelola sistem informasi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dapat diketahui dan langkah apa yang akan dilakukan dalam membuat rencana strategis pengelolaan TI ke SDM untuk dapat meningkatkan pelayanan dalam bidang TLSDM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Benadia. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan latar belakang masalah dari penerapan manajemen layanan teknologi informasi pada PT Albazia Nusa Karya dengan menggunakan framework ITIL versi 3 pada domain Service Design. PT Albazia Nusa Karya atau NK berdiri sejak tahun 2015 di Kota Garut, Provinsi Jawa Barat, yang bergerak di bidang penggergajian kayu yang selanjutnya dibuat menjadi berkor yang siap untuk diekspor. Dalam menjaga kualitas produk, PT ANK belum memiliki SOP atau aturan yang mengatur standarisasi pemilihan bahan baku, sehingga proses produksi terkadang menjadi terhambat karena bahan baku yang sampai tidak sesuai dengan permintaan dari perusahaan, sehingga dapat menjadi dampak buruk bagi perusahaan. Maka, untuk mengatasinya diperlukan suatu standarisasi dan aturan untuk ditetapkan sebagai pedoman dalam pemilihan supplier pada perusahaan sampai bagaimana menghasilkan suatu produk yang kualitasnya terjaga. Untuk hal tersebut dilakukanlah
menggunakan ITIL versi 3 yang bertujuan untuk memberikan peningkatan terhadap kapabilitas manajemen layanan dengan menggunakan domain service design, sehingga didapatlah bahwa berdasarkan hasil analisis Readiness Assessment Service Design, PT Albasia Nusa Karya memiliki hasil 34,85% untuk tingkat kesiapan dalam menerapkan manajemen layanan teknologi informasi domain service design. Dan untuk rekomendasi people, terdapat penambahan struktur organisasi khusus untuk divisi prasarana dan IT dan divisi service level. Lalu untuk rekomendasi proses terdapat dalam kebijakan umum yang mencakup manajemen layanan teknologi informasi serta adanya penambahan standarisasi operasional prosedur. Dan terakhir, rekomendasi pada produk terdapat usulan tools berupa application software yang mendukung keberjalanannya manajemen layanan teknologi informasi serta dapat menunjang perusahaan dan melakukan kegiatan proses bisnis critical. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Farah. Saya Farah Fadila, NIM 8040190299. Saya akan menjelaskan persamaan antara COVID dan IT di kedua jurnal kami. Yang pertama, membangun kebijakan dan pengelolaan IT infrastruktur. Yang kedua, dilakukan untuk peningkatan pelayanan dalam bidang IT. Yang ketiga, menggunakan perkembangan teknologi informasi. Yang keempat, bertujuan untuk menjaga atau peningkatan kualitas. Yang kelima, dilakukan menggunakan analisis GAP. Yang keenam, melakukan pengumpulan data berupa observasi, wawancara, studi pustaka. Yang ketujuh, melakukan perhitungan peningkatan terhadap capability layanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muazzah. Nama saya Muazzah Al-Adawiyah, NIM 8040190392. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara jurnal 1 dan jurnal 2. Perbedaan pertama yaitu pada jurnal 1, perusahaan bergerak di bidang sistem jaringan komputer. Sedangkan pada jurnal 2 itu perusahaan yang bergerak di bidang penggajian kayu. Perbedaan kedua yaitu pada jurnal 1 menerapkan bagaimana strategi dalam manajemen layanan. Sedangkan jurnal 2 itu menerapkan bagaimana meningkatkan manajemen kualitas layanan. Perbedaan ketiga yaitu pada jurnal 1 hanya berfokus pada domain PO dan ME. Sedangkan dalam jurnal 2 itu hanya berfokus pada domain service design. Perbedaan keempat yaitu pada jurnal 1 kebijakan pengelolaan TI SDM untuk meningkatkan pelayanan secara efektif dan efisien. Sedangkan dalam jurnal 2 itu kebijakan umum manajemen layanan teknologi, standar operasional, prosedur. Itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.